warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 di mata kuliah sektor publik kali ini, dan rekan-rekan saya kelompok 2 akan membahas mengenai bab 2, yaitu organisasi pemerintahan di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Artelia Somarinjani dengan NPM akhir 24013010006. Saya Nia Ramadhani dengan NPM 240130067. Perkenalkan, nama saya Devi Syawatun Rahmawati dengan NPM 24013010077. Perkenalkan, nama saya Aprilia Tanjung dengan NPM urut terakhir 099. Perkenalkan, nama saya Najwa Maisa Zahira dengan NPM 240130101115. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Langsung saja kita ke materinya. Tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi negara, yang dimana negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tinggi, yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah tersebut. Sedangkan kata pemerintahan didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pengertian negara dapat ditinjau dari 4 sudut, yaitu 1. Negara organisasi kekuasaan, 2. Negara sebagai organisasi politik, 3. Negara sebagai organisasi kesosialan, 4. Negara sebagai mengintegrasi antara pemerintahan dan daerah. Teori tentang pengertian negara dibagi menjadi 3, yaitu teori perseorangan atau individualistik, yang kedua teori golongan atau kelas, yang ketiga teori integrasi listik atau persatuan. Selanjutnya ada sistem pemerintahan, yang merupakan suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Jadi sistem pemerintahan ini tuh suatu struktur yang bagian-bagiannya itu berhubungan antara satu dengan yang lainnya, dan mereka juga mempunyai satu tujuan yang sama. Selanjutnya ada organisasi sistem pemerintahan negara. Organisasi sistem pemerintahan negara ini dibagi menjadi 2, yaitu dalam garis horizontal dan dalam garis vertikal. Yang pertama ada organisasi pemerintahan dalam garis horizontal. Menurut konsep trias politika, kekuasaan dalam negara dapat dibagi menjadi 3 cabang kekuasaan utama, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif, yang kedua ada kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif. Nah, yang pertama, kekuasaan legislatif ini mereka itu mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua ada eksekutif, yang dimana mereka itu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Nah, yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yang dimana mereka itu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan peradilan. Jadi mereka saling berhubungan dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana legislatif yang membentuk undang-undang, eksekutif yang menjalankan, dan yudikatif yang memberi peradilan. Selanjutnya, yang kedua ada organisasi sistem pemerintahan dalam garis vertikal. Yang pertama, negara bagian yang terdapat di dalam negara serikat memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang sendiri serta mempunyai wewenang untuk membuat organisasi sendiri dalam batas-batas konstitusi federal. Sedangkan di dalam negara kesatuan organisasi, bagian-bagian negara, pemerintah daerah secara garis besar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Yang kedua, negara dalam negara federal atau serikat, mereka itu mempunyai wewenang membentuk undang-undang, tapi untuk pusat, untuk di bidang tertentu yang telah dirinci satu persatu dalam konstitusi federal. Selanjutnya ada macam-macam sistem pemerintahan negara.
Yang pertama ada sistem pemerintahan parlementer dan yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan parlementer menitik beratkan pada hubungan antara organ negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Nah, jadi untuk sistem pemerintahan parlementer ini itu sangat kekuasaan legislatif dan eksekutif itu sangat berkaitan mereka ini. Dan dalam sistem ini Perdana Menteri atau Kepala Kabinet menjadi kepala pemerintahan. Kemudian yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Jadi berbeda dengan sistem pemerintahan yang parlementer tadi, yang sekarang itu yang sistem pemerintahan presidensial ini lebih ke dipimpin oleh presiden. Jadi presiden itu lebih berkuasa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan dalam sistem ini juga presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui badan legislatif. Selanjutnya ada sistem pemerintahan Indonesia yang dibagi menjadi 4, yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS. Yang kedua ada sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1950. Yang ketiga ada sistem pemerintahan menurut UUD 1945 dan yang terakhir ada sistem pemerintahan setelah amandemen. Jadi sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS ini mereka itu sistem pemerintahannya itu seperti sistem pemerintahan parlementer tapi yang tidak murni, di mana sesuai dengan pasal 18 Konstitusi RIS antara lain yang pertama ada presiden tidak dapat diganggu gugat. Dan yang kedua ada menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Kemudian yang kedua ada sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1950, yaitu di mana mereka itu tetap menggunakan sistem pemerintahan seperti pada sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS. Dan itu sama seperti itu. Yang ketiga tadi itu sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Yang ini tuh sebelum diamendemenkan. Jadi untuk sistem pemerintahan menurut UUD 1945 ini MPR itu penguasa tertinggi lah yang diberikan oleh rakyat. Jadi rakyat itu memilih MPR ini sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian DPR sebagai pembuat undang-undang dan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ada sistem pemerintahan setelah amandemen. Nah, untuk yang setelah amandemen, sistem pemerintahan setelah amandemen ini, MPR itu bukan lagi lembaga yang tertinggi dan komposisi MPR itu terdiri atas seluruh DPR dan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian ada presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara ini terdiri dari yang pertama ada penduduk. Penduduk adalah warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara sendiri ini adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan yang menjadi salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya ada kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Di samping unsur pokok konstitutif tersebut, masih ada unsur tambahan yang disebut unsur deklaratif, yaitu berupa pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang adalah lembaga-lembaga negara. Yang pertama yaitu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut dengan MPR. MPR memiliki tugas, wewenangnya mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, MPR juga memiliki wewenang dan tugas melantik presiden dan wakil presiden yang berdasar pada hasil pemilu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat.
atau yang biasa disebut dengan DPR. DPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mewakili rakyat. DPR dianggap sebagai salah satu lembaga yang paling korup di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ya ada Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disebut dengan DPD. Sebelum 2004, DPD itu disebut utusan daerah yang merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. DPD memiliki fungsi pengajuan usul, ikut serta dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, serta pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai konsekuensi dari sistem pemerintah Indonesia yang menganut presidensil, maka Presiden memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif dan sebagai kepala negara. Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan atau Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1 dan mengangkat menteri. Yang selanjutnya yaitu ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau yang biasa disebut dengan BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Anggota BPK ini dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan negara itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Nah, selanjutnya yaitu ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang lainnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi, serta memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Selanjutnya yaitu ada Komisi Yudisial atau yang biasa disebut dengan KY. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang memiliki fungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Komisi Yudisial ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang selanjutnya yaitu ada Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan MK. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut dengan MK merupakan salah satu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu ada Bank Sentral atau Bank Sentral
Indonesia adalah Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan BI. Negara independen, bebas campur tangan pemerintah dan pihak lain yang menjalankan tugasnya. Nah, bank sentral ini sendiri memiliki tujuan mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. BI ini memiliki wewenang menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi, melakukan pengendalian moneter, melaksanakan kebijakan nilai tukar, dan mengelola cadangan devisa. Nah, yang terakhir yaitu ada Komisi Pemilihan Umum atau yang biasa disebut dengan KPU. Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggara pemilihan umum, bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Terdiri dari KPU pusat, KPU provinsi, KPU kota. Masa jabatan KPU semua jenjang 5 tahun semenjak mengucapkan sumpah atau janji KPU. Selanjutnya ada sistem pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah yang dilakukan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Pemerintahan daerah ini terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya ada pimpinan pemerintah daerah, yakni provinsi atau yang biasa disebut gubernur, kabupaten yang disebut bupati, dan kota yang disebut wali kota. Baik, selanjutnya ada sistem pemilihan umum di Indonesia atau yang disebut pemilu. Pemilu di Indonesia sejak pertama kali diadakan pada tahun 1995 untuk memilih anggota legislatif, yang sekarang disebut pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, baik DPRD provinsi, kabupaten, maupun kota. Sejak tahun 2004, pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dan beberapa tahun kemudian, pemilu juga diselenggarakan untuk memilih gubernur, bupati, dan wakil wali kota. Pemilu inilah kemudian disebut dengan pemilu eksekutif. Selanjutnya ada tahapan penyelenggara pemilu legislatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Yang pertama ada pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Yang kedua, pendaftaran peserta pemilu. Yang ketiga, penetapan peserta pemilu. Yang keempat, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Kemudian yang kelima, pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi atau daerah. Yang keenam, masa kampanye. Ketujuh, masa tenang. Kedelapan, pemungutan dan penghitungan suara. Yang kesembilan, penetapan hasil pemilu. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir, pengucapan janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau daerah. Elemen pemerintah daerah itu terbagi menjadi 7 elemen. Elemen yang pertama yaitu kewenangan atau urusan pemerintahan. Jadi kewenangan di setiap daerah itu sudah diberikan ke daerahnya masing-masing. Kewenangan itu dapat berupa untuk mengatur maupun mengurus urusan daerahnya. Hal tersebut sudah tercantum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di mana pada undang-undang tersebut juga dijelaskan di pasal 11 ayat 1 bahwa terdapat 3 kriteria dalam mengatur urusan pemerintahan. Yang pertama, eksternalitas, kedua akuntabilitas, dan yang ketiga yaitu efisiensi. Sehingga berdasarkan 3 kriteria tersebut, pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan itu akan tersistematis. Sehingga ada 31 sektor, baik itu sektor unggulan maupun sektor pilihan. Nah, untuk sektor-sektor yang sejenis ini tuh diharapkan adanya efisiensi agar tidak terjadi overhead cost. Selanjutnya ada kelembagaan. Kalau untuk kelembagaan ini tuh ada 2 kelembagaan. Yang pertama pejabat politik seperti kepala daerah maupun DPRD. Yang kedua ada pejabat karir seperti dinas,
kantor, badan, dan sebagainya. Elemen ketiga yaitu ada personil. Nah, dalam melakukan pelayanan publik ini tuh diperlukan seorang personil yang nantinya itu akan menghasilkan service and goods untuk masyarakat. Yang keempat ada keuangan daerah. Nah, untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan tentunya itu dibutuhkan keuangan yang semakin stabil, semakin memadai, tentunya akan membuat urusan pemerintahan itu juga terlaksana dengan baik. Selain itu, keuangan daerah itu juga harus stabil agar ketika terjadi pertumbuhan penduduk, maka urusan pemerintahan itu masih bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu ada perwakilan daerah. Untuk perwakilan daerah ini tuh terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada DPRD. DPRD ini tuh dipilih saat pemilu, fungsinya untuk menjalankan fungsi legislasi. Yang kedua ada kepala daerah. Kalau kepala daerah ini pemilihannya berdasarkan dari daerah setempat. Biasanya fungsinya itu sebagai eksekutif daerah. Nah, dari dua perwakilan ini nantinya itu akan bersama-sama untuk menjalankan mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat tanpa bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban dari rakyat tersebut. Selanjutnya ada pelayanan publik. Nah, untuk goods and service ini tuh terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada public goods. Kalau public goods ini tuh lebih fungsinya bersama-sama, digunakan untuk bersama-sama seperti jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan sebagainya. Kalau untuk pelayanan yang bersifat pengaturan publik ini tuh dimaksudkan lebih ke individunya seperti akte kelahiran, KTP, KK, dan sebagainya. Lalu untuk pembinaan dan pengawasan atau Binwas. Dalam menjalankan urusan pemerintahan tentunya dibutuhkan seorang pengawas. Hal tersebut agar urusan pemerintahan itu tidak terjadi penyelewengan atau kecurangan sehingga urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efisiensi, efektif, dan bersih. Pengawas tersebut itu ada pengawasan eksternal, pengawasan internal, pengawasan legislatif, pengawasan melekat, dan lain-lain. Lalu untuk pembinaan ini tuh diperlukan agar setiap daerah itu bisa menjalankan otonominya dengan efektif, efisien, ekonomis, dan akuntabel. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi A. Hubungan wewenang. Pertama, pembagian urusan pemerintahan. Di Indonesia pada hakikatnya itu dibagi dalam 3 kategori, yaitu urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Lalu yang kedua, kriteria pembagian urusan antar pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ada eksternalitas, yaitu pembagian urusan pemerintahan berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Jika bersifat lokal, maka menjadi kewenangan kabupaten kota, bersifat regional menjadi kewenangan provinsi, dan bersifat nasional akan menjadi kewenangan pemerintah. Lalu selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu urusan pemerintahan dibagi sesuai tingkat yang paling dekat dengan dampak atau akibatnya. Berikutnya efisiensi, yaitu pembagian urusan pemerintahan disesuaikan dengan sumber daya yang ada agar hasilnya tepat, pasti, dan cepat. Ketiga, ada urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal, nasional, serta agama. Lalu keempat, penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat penyelenggaraan 6 urusan pemerintahan dan penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan. Lalu yang kelima ada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bersifat wajib, berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.
dan urusan pilihan, yaitu baik untuk pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota, yaitu urusan pemerintah secara nyata, ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan daerah yang bersangkutan. B. Hubungan dalam bidang keuangan. Pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintahan daerah. Lalu yang C, hubungan dalam bidang pelayanan umum. Berbentuk vertikal yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, salah satunya kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal. Lalu berbentuk horizontal yaitu antar pemerintahan daerah, salah satunya pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah. Lalu yang terakhir D, hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya. Itu ada antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Salah satunya kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, dampak budidaya dan pelestarian. Lalu antar pemerintahan daerah, salah satunya pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Selesai sudah sedikit pembahasan materi mengenai organisasi pemerintahan di Indonesia. Jika ada salah kata maupun disengaja atau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.